Cek audio, cek audio, cek audio, cek audio, cek. Nah, berarti nggak bisa senderan ya? Nggak boleh senderan berarti ya? Gini aja ya. Ya. Kalau Mbak Sofi mundur ke kanan, ini boleh? Sini. Nah, lebih. Itu kamera lo, Pak Baim. Oke. Ini master, ini gua. Ya Mas. Kurang memang. Ini sejam pas lah. Di matiin belum rekat kan? Belum, tapi sejam pas. Iya, Bisa kalau mau. Sisanya maksudnya? nyaman ya bedroomnya. Atau ada data yang mau di sejam nyampe nggak Mas kira-kira dulu? Oh, memorinya di format aja kan udah tadi. Udah kan? Udah. Benar ya? Seru bener nih. ya? Udah Seru nih. Ya tau itu dulu biar dari sejarawan roll. Kamera zero. Oh ya. Hai, kita ketemu lagi dalam Sofi Nafi Talks You Are Love. Dan hari ini saya punya tamu luar biasa spesial karena dia nggak suka ada di podcast. Tapi karena dia nggak ada pilihan, karena ya kalau dia nggak masuk ke podcast kita nanti dia nggak kita temenin lagi. Nggak DB. Makasih ya Mas Baim. Sama-sama. Sudah mau muncul di podcast Sofi Nafi Talks yang sederhana ini. Ya, alasan saya mau menerima gimana, acara ini memang gimana? karena budgetnya bagus. Oh, jadi gitu ya? selama budgetnya oke, no problem bro. Nggak ada ya? Pak produsernya Ya sudahlah kalau nggak dia ada. teriak. Ya. Tapi beneran, soalnya lu kan jarang tuh ada di podcast. Itu kenapa ya? Lu se-introvert itu kah? Enggak, sebenarnya memang nggak ada yang ngundang soal itu. Nggak mungkin banget, nggak mungkin. Nggak ngobrol sesuatu. Gue sendiri memang sebenarnya mungkin teman-teman juga tahu gue memang orangnya sebenarnya kan nggak terlalu banyak bergaul. Temen gue tuh cuman di dance company, Dan keluarganya. Six Strings lah. Ya, ya. Itu, tapi itu juga. Ya itu aja paling. Iya, puter-puter di Ya. situ ya. Sama teman-teman adik-adik Putri Indonesia-nya Tika udah Oh pada iya, gitu. bener-bener. Ya paling itu aja udah. Lu selalu ada tuh ya di Iya. tengah-tengah perempuan-perempuan lagi foto pasti tiba-tiba ada dia. Jadi ada ketika ada, karena kan banyak teman-teman yang buka podcast juga tuh, Ya. semua orang kayaknya melakukan itu gitu. Ya mungkin karena gue nggak terlalu banyak kenal deket juga, jadi jarang ada interaksi. Dan Bukan mereka mau mengundang gue juga males ngeliat muka gue mungkin. Bukan karena lu introvert. Lu introvert gak sebenarnya? Dikit lah dulu. Sekarang udah semenjak saya punya istri, Iya, saya yang adalah diajarin miscongeniality. jangan seperti itu di dalam dunia ini gitu. Karena gue juga ada kemarin-kemarin beberapa kali ketemu teman-teman gue lama dulu gitu, gila dulu lu belagu banget lah, selalu gitu ngomongnya. Oh iya kali ya gitu. Tapi sebenarnya gue enggak gitu, emang mukanya aja nggak enak mungkin. Lu emang suka susah senyum gitu? Karena kalau untuk suka susah senyum kita kayaknya satu frekuensi, emang mikir kan orang kayak kita tuh. Enggak, gue senyum terus gue. Cuman memang sekarang ini senyum terus dulu. Ya dulu kan enggak. Ya. Mungkin bawaan case dari dulu gitar kali ya. kayak mau Karena berantem. fokus, gue orangnya fokus Oh, memang. fokus. Jadi mungkin fokus itu yang dibilang orang nggak senyum. Padahal gue memang kerjanya kalau ngapa-ngapain tuh ya fokus aja. Jadi muka gue kebawa mungkin di situ. Speaking of fokus tuh memang dari kecil emang selain karena bokap lo adalah gitaris, emang fokusnya ke musik aja. Lo nggak ada kayak nih contoh Pak Pongki dulu tuh sebelum main musik senangnya main bola. Jadi dia jadi nggak fokus ke situ sampai suatu hari dia berkenalan dengan gitar, lupain dia tuh semua bola dan yang lain-lain. Kalau Dia Baim dulu main kecil, bola ya? Iya. Dia bilang ke gue sih. Pernah waktu itu main sama Dance Company jelek banget main bolanya. Pongki jelek main berarti bola. dulu dia dibully kali sama temen-temen itu kayaknya. Mungkin dia nggak main ya. Kayak mungkin dia bangku cadangan terus ya. Nah, nggak tahu deh. Ya mungkin dia bohong kali, malu senangnya Iya. bola. Jangan bahas bola. Ya hobi gue nggak ada yang lain. Jadi gini, zaman gue pertama kali masuk dunia profesional nyanyi misalnya ya, di ada band tahun 97. Dan memang gue di situ pun gue inget banget teman-teman gue yang di ada band dulu ngomong tuh emang gue orangnya nggak asik, kaku, terus serius, lah kayak gitu loh. Ya dari situ gue belajar untuk lebih tidak seperti itu. Tapi mungkin masih ke bawah sampai album solo gue pertama awal emang gue orangnya agak serius. Suka bercanda sebenarnya, cuman peringai muka gue juga yang akhirnya membuat orang kayaknya serius nih. Jadi memang nggak ada yang ngajak ngomong, mungkin itu kasihan juga. Itu sisi apanya? Karena kan lo setengah Sumatera, setengah Hong Kong. Sisi mananya tuh? Kalau gue kayaknya Sumateranya tuh kalau gue.
Ya Sumatera kan memang agak straightforward, agak keras. Mau dari ujung sampai bawah. Nah, yang Hong Kong pun ya mungkin juga sama, gaya bicaranya, gaya interaksinya gitu. Ya mungkin itu yang gennya jadi satu yang jadinya seperti Baim ini sekarang gitu. Tapi bahwa kalau orang udah kenal gue secara dekat pasti tahu bedanya kok. Ya. Dikit bedanya. Tipis ya. Be, gue mau nanya ini, lu awalnya terjun ke musik itu gimana? Maksudnya, gue tahu bokap lo pemain gitar. Sebelum ada band kan, gue justru kenal lo B290s itu, zaman lo masih main reguleran di James. Sebelum itu udah main reguleran juga? Ya, seperti biasa, kalau musik memang gue dari SMA udah ikut festival dari sekolah. Oh, lu festival? Udah doyan tuh. Terus kuliah memang akhirnya gue juga harus bantuin orang tua juga pada saat itu untuk menambah duit buat bayar kuliah, gue ingat. Pas kebetulan gue doyan musik, ya sekalian aja kenapa enggak. Kebetulan waktu itu ada Prambors juga, yang banyak acara yang akhirnya membuat gue di situ gitu loh. Dan memform satu band yang namanya B290s itu yang main di... Itu yang bikin lo? Enggak sih, dari Prambors sebenarnya itu band. Oh, dari Prambors. Kenapa namanya B290s? Back to 90s tadinya. Jadi disingkat B290s, sama lama-lama ke bawah itu terus. Oh, itu lahir dari Prambors ya band itu? Dari namanya Tenda Mangkal dulu aja. Iya, Tenda Mangkal Prambors. Kan gue dulu nganter-nganter lomba. Akhirnya di situ digabungin, ya terbentuklah band itu buat main di kafe, sampai akhirnya terbentuk ada band karena ada tambahan dari Krishna dan Dika gitu ceritanya. Tapi basicnya itu adalah B290s. Ada band itu basicnya B290s. Ya, terus kalian memutuskan untuk profesional jadi ada band setelah berapa tahun? Jadi reguleran? Masih di B290s itu sebenarnya udah form ada band. Jadi beda penyanyi doang. Di ada band penyanyinya gua, kalau B290s bukan gitu loh. Tapi lama-lama ke form kesini ya lama-lama kafenya harus gue tinggalin karena lumayan ribet jadwalnya ada band. Ya akhirnya 99 album kedua itu yang lumayan laku, ternyata ya akhirnya udah fokus di ada band akhirnya. Musisi, tapi lu lebih nyaman disebut singer apa gitaris apa songwriter? Wah itu juga gue nggak nemu jawabannya di. Lu lebih enjoy mana deh? Kalau lu disuruh main gitar aja dengan main gitar dan nyanyi, sebenarnya yang autopilot ya, lo yang mana? Gue singer gitaris sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang gitar jago-jago amat sih ya iya. Jago sih, iya. Tapi ya kalau dibilang gue lebih comfort kemana ya sebenarnya nyanyi juga karena gue bisa main gitar. Tapi emang ini semua juga gara-gara almarhum bapak gitu. Lo main gitar, oke. Dulu gue ngulik gitu gitar dari Van Halen dari semua gue ngulik gitu. Tapi bokap itu cuman ya udah nyanyi juga nggak usah main gitar doang. Dia selalu gitu ngomongnya. Kenapa? Dia tahu. Dia bilang gitu pokoknya lu nyanyi juga. Ya karena dia nyanyi juga mungkin. Ya karena dia nyanyi juga mungkin ya. Jadi dia tahu dia bisa nyanyi, kayaknya gen bapaknya juga. Masa lu nggak bisa nyanyi gitu. Jadi gue disuruh nyanyi. Akhirnya pada suatu saat gue mau festival, penyanyi utama gue sakit. Disitulah gue mulai nyanyi beneran di band gitu. Gue nggak pernah nyanyi di band soalnya. Pas festival itu gue nyanyi, wah seru juga jadi penyanyi ya. Festival apa nih? Festival band di SMA. Oh SMA, oke. Ya akhirnya dari situ gue jadi tertarik nyanyi beneran sampai ke ada band. Ternyata enak. Bahkan di ada band pun menurut gue belum penyanyi profesional. Karena di situ gue bisa nyanyi doang. Manggung lah di satu acara yang broadcast TV, jeleknya minta ampun ternyata gitu. Dari situlah gue mulai belajar. Menurut siapa orang apa lu sendiri yang menilai? Menurut gue. Jeleknya kenapa? Tapi kalau menurut gue jelek, orang lain juga pasti kurang lebih lah. Jadi pas lu jujur ya sama diri sendiri. Kalau bagus bilang pas bagus. Pas gue ngecek gitu, wah kok nggak enak nyanyinya gitu loh. Nggak enaknya tuh apa misalnya? Menurut lo itu terlalu kaku, kurang cengkok kah? Enggak. Atau pitch-nya miss kah? Teknis aja, fals. Okay. Napasnya kurang bener. Gue inget Krishna yang main keyboard ada band tuh ngomong. Dia waktu itu SMS tuh. Wah keren acaranya meriah. Lu juga lu nyanyinya keren. Tapi lebih keren lagi kalau nggak nyanyi, gitu. Ya antara bercanda apa serius apa gimana ya? Situlah gue mulai belajar lah nyanyi beneran gitu loh. Lu belajar ke guru apa enggak? Mbak Berta pada saat itu. Serius ya, lu berarti Berta? Sempet di situ gue. Satu perguruan dengan Shanti ya? Ya pokoknya di situ pada saat itu semua penyanyi ke situ kayaknya. Iya. Jadi pas gue nyanyi di situ pun ketemunya penyanyi-penyanyi. Pongki segala macam itu. Pongki siapa? Pongki Prasetyo bukan. Bukan Barata nggak di situ belajarnya. Dia belajarnya di. Ya intinya antara gue mengikuti tren pada saat itu, tapi buat gue perlu juga nih gitu loh.
Jadi kenapa gue nggak belajar ya? Gue nggak kebayang loh, lu pernah ikut kursus nyanyi seorang Enggak, Baim. dan it works semuanya gitu loh. Jadi semuanya itu memang harusnya kalau penyanyi itu harus belajar gitu loh. Betul. Harus belajar memang Betul. teknis ya. Terbukti setelah itu kan gue manggung-manggung lagi di TV tuh. Wih, pede nih gue sekarang gitu. Mendingan ya, udah jadi lumayan udah nggak gitu. kayak kemarin gitu loh. Oh. Jadi disitulah gue akhirnya menyatakan diri gue singer gitaris. Tapi memang nyanyi aja udah susah, apalagi nyanyi sambil main gitar. Itu lebih susah lagi. Nyanyi sambil main bass lebih susah lagi. Dan di band gue kemarin itu dia juga ngomongnya seru nih anak-anak. Gue perlu frontman. Kayak pada saat itu kan mungkin ada Gigi, ada Padi, ada Dr. PM era gue itu ya. Zaman Itu penyanyi beneran sendiri gitu tanpa stand mic gitu, bukan penyanyi gitar. Ya akhirnya gue dipaksa untuk nyanyi doang pada saat itu. Ya situlah gue mungkinnya akhirnya jadi penyanyi beneran. Kalau ditanya ini gue gimana ya, sebenarnya gue nggak terlalu comfort dengan kondisi itu. Karena yang gantiin pemain gitar pada saat itu bukan nggak jago, tapi tidak main seperti yang gue isi. Jadi banyak problem pada saat itu. Gitu. Akhirnya dari situlah mulai berkembang, bandnya tetap jalan, tapi ya intrik-intrik mulai ada. Dan akhirnya belum sampai sana. dan Cepet akhirnya- amat, Pak. Dan akhirnya gitu. Gue belum nyampe ke sana, dia udah mau jawabin yang ada, Ben. Tunggu. Kita kan pernah ketemu dulu zaman yang namanya e-music channel. Itu awal-awal pertemanan kita. Itu Waktu lu masih laki itu maksudnya? ya, gue belum operasi ya. Masih Sudarso. Itu Masih Supri ya? Supri Navita namanya. Supri Navita. Iya, belum Sofi ya. Apa namanya? Itu kenapa tuh lu ada di situ? Itu kan waktu itu masalah VJ, nyari VJ music acara musik Indonesia semua. Itu ketertarikan lu di situ Itu gue kenapa? dikenalin sama temen suruh ngikut. Pada saat itu sebenarnya ada band baru rekaman, Baru, iya. Baru rekaman, belum rilis juga. Jadi main kafe doang, modal gondrong, tapi ya ini salah satu caranya untuk ngetop kayaknya untuk di dunia ini, salah satu channelnya untuk di situ. Jadi ya kebetulan temen juga ngajakin, ya akhirnya di situ Siapa yang ngajakin lu? Mas Nara? Apa Mira? Atau Mbak Mira iya, Mira. Mas Naranya juga iya, gitu. Oke. Jadi ketika ketemu sana, akhirnya ketemu teman-teman banyak tuh ada ya, Indra Ijo, Brasko? Indra Brasko segala macam. Jadi orang-orang yang dulu itu memang ketemunya di situ kebanyakan sekarang. Iya. Ya akhirnya juga nggak jadi sih gua akhirnya. Ya, acaranya juga nggak jadi kan, gue akhirnya jadi orang Acaranya emang nggak produksi. jadi ya? Nggak jadi juga, gue akhirnya kira jadi emang gua orang. nggak dipanggil. Enggak. Ujung-ujungnya gue kerja tapi di bagian produksi. Lo masih mending kerja ya. Ngedit, bikin skrip, bikin apa, konser Kela waktu itu, bikinin rundown-nya, jadi digembleng langsung sama Mas Nara waktu itu. Nggak jadi VJ musik itu juga gue. Nggak tahu, gue juga sempat mikir, apa gue kurang ya, makanya gue nggak Gua juga dipanggil. nggak dipanggil banget nih. Enggak. Kayaknya project itu akhirnya nggak pernah terjadi. Jadi itu adalah salah satu usaha lo karena untuk memperlebar di dunia Entertainment Pakai ya. ya, Pak ya. Iya. Oke. Sekarang kita bahas mengenai band lo yang tadi itu. Yang lo bilang awalnya itu B290s, terus akhirnya jadi ada band, terus ketambahan Krisna dan Dika. Itu awalnya ketemu Krisna dan Dika itu di mana? Dika yang main bass, Krisna yang keyboard. Tapi dia konseptor band itu nggak sih sebenarnya? Band B290s itu adalah band memang dirancang oleh Prambors. Main di kafenya Prambors pada saat itu. Prambors Cafe itu di bawah mall Blok M Mall bawah dulu. Oh iya. Ada Prambors Cafe. Terus di situ kita main, akhirnya ngetop bandnya ternyata. Akhirnya Ngetop kok, iya. mainnya akhirnya nggak di situ aja, di mana-mana di kafe. Iya. Nah setelah itu kita punya pemikiran pada saat itu, anggotanya pada saat itu ada Baim, Iso Edi yang main Iso. keyboard, terus penyanyinya Harry yang akhirnya punya band juga rekaman namanya Kin. Harry. Harry Kin itu B290s Iya, tadinya. itu. Fun fact, kok gue nggak ngeh ya? Terus abis itu ada basisnya waktu itu belum Dika ada band, belum, masih bass yang ditemukan di acara Prambors itu? Prambors. Oke. Drummernya udah EL pada saat itu. EL mantan suaminya Dea Mirella. Nah situ kita mulai lama main, yang mungkin udah mulai pada titik jenuh, kita harus melakukan sesuatu nih, rekaman yuk gitu. Ya akhirnya kita rekaman, tapi kayaknya pada saat itu saya inget Mas Heri itu belum mau untuk
rekaman. Karena kalau rekaman itu banyak konsekuensinya kan, harus berhenti cover segala macam. Sedangkan dia kepalanya belum di situ pada saat itu. Harry itu aslinya Jakarta apa Bandung sih sebenarnya? Dia dari Garut kok nggak salah. Oh, Jawa Barat Jawa Barat ya? ya? Jawa Dia Barat. ke Jakarta Iya. akhirnya. Karena gue sering ketemunya di Bandung dulu Harry itu. Jadi akhirnya ke Jakarta kita main serius. Bahkan pas ada band terbentuk pun sebenarnya kasihan B290s-nya karena kebelah-belah gitu loh. Oke. Nah akhirnya mungkin setelah itu kita pakai format baru, itulah kalau di Ada Band dengan Dika. Kita ketemu Dika pertama kali itu. Yang mana Dika itu berkawan dengan Krishna. Oke, dia bawa lah Ya, Krishna akhirnya juga. karena memang Krishna pada saat itu punya talenta yang mungkin lebih dari kita semua gitu. Yaitu? Dia bisa buat lagu bagus, bisa main keyboard dengan bagus. Program juga dia. Juga ya. Jadi kalau- walaupun ISO juga bisa gitu loh. Oh, oke. Ya akhirnya tambah satu orang itu untuk Ada Band yang kita buat album pertama lumayan, yang kedua ya sampai terakhir udah. Jadi awalnya memang kalau ditanya paling terakhir siapa yang masuk ke Ada Band itu ya memang Krishna dan Dika. Kenapa disebut Ada Band? Emang nggak Jadi ada itu lucu tadinya tuh. jadi ada. Jadi Ada Band itu juga dibantu banyak sama Mas Dani Pete. Gigi. Dani Pete, Manajer ex Gigi. Gigi ya berarti ya. Iyalah ya. Nah, jadi dia banyak bantu juga untuk prosesnya itu karena memang kenal dekat dengan Krishna pada saat itu. Rekaman band kita belum ada namanya, nggak mungkin B290s tulisnya kan. Jadi hari Kamis siapa nih yang rekaman? Namanya siapa Mas? Mau ditulis sama studionya Gins, saya waktu itu Gins. Gins. Waduh apa namanya? Kita lihat-lihatan asli atau namanya. Udah tulis Ada dulu aja lah. Yang ada yang nyewa maksudnya. Iya. Ya udah tulis Ada. Oh itu. Ada. Dia malam-malam kita pas nungguin Ada. lucu juga namanya. Ini udah pakai nama yang ada ditulis itu. ya udah, Jadi yang ada aja. literally ditulis Ada gitu loh. Iya. Ada yang booking jadwal itu maksudnya. Berarti ini band bakal ada terus deh. Masih sampai 2023 ya? Ya ini kan 2023. Maksud masih gue ada terus. doanya nafasnya berarti band ini kan kayaknya Iya. bakal ada terus. Kutukan yang gitu. indah itu namanya. Hah? Kutukan yang indah. Iya. Kacau. Oke. Terus rekaman lah sama Sony BMG. Awalnya itu tetap indie maksudnya kita coba nawarin ke orang yang akhirnya dibantu Pak Arnel Avandi pada Arnel saat Avandi. itu dibantu Di di musik album. juga. Ya betul. Tadinya. Terus akhirnya diterima oleh Indo Semar Sakti. Oh Album iya. pertama. Iya, oke. Pak Jerry Bidara yang ngerilis album itu. Vakum 2 tahun, akhirnya 1999 album kedua, seharusnya dan lain-lain yang remake itu di BMG. Oh pindah ke BMG. Ya BMG. Sebenarnya bukan pindah sih, tapi memang kontrak di Indosemar juga udah habis. Ah. Kita pindah. Tapi 2 tahun. 2 Kenapa? tahun, ya. Sebenarnya kita waktu itu kenapa lama banget saya nggak ngerti ya, cuman kayaknya cepet sebenarnya 2 tahun. Jadi Perasaan lo? 97 sampai 99 itu ya proses pembuatan lagu menuju 2 album itu. Apa karena Album sibuk begitu main album- kafe juga kali pada saat itu. Karena kita Kafe atau tour? Udah album mulai pertama kita sambil-sambil tuh tour jalan iya, terus besoknya harus main di kafe sambil-sambil. Kita masih fokusnya masih setengah-setengah tuh. Udah antara- zaman-zaman Soundrenalin kan itu? belum kayaknya. Belum ya? 99 yang Turnya apa waktu itu? Berarti ikut kayak brand tur rokok ya brand gitu? rokok biasanya tuh satu kota. Dan dulu itu kan kalau memang kita tur itu memang melelahkan itu ya Mas Pongki juga pasti sering kok melakukan hal ini. Kita main di Surabaya misalnya. Ya pesawat pada saat itu kita main sebulan maksimal 2 kali paling dapat privileges naik pesawat ya karena Sisanya jalan inget darat. banget Jakarta Surabaya itu 3 juta apa kalau nggak salah. Saat itu? Saat itu ya udah mahal banget. Jadi kalau nggak acara yang benar-benar yang adanya benar-benar punya duit ya nggak Iya. mungkin. Ya akhirnya naik bus. Darat, bus. 19 jam kurang lebih kan sampai Iya. Surabaya. Sehingga kalau Betah udah tuh lo. ya akhirnya kalau kita manggung di Surabaya harus mau nggak mau Bandung, Semarang disikat juga. harus dicari nggak mau tahu. Kalau nggak kita nggak berangkat yang sebelah sana gitu. Iya. Aku Biar pikirnya worth it gitu, ya. Aku ngomong gitu ke manajer pada saat itu. Manajernya saya sendiri pada saat itu. Masa sih? Ini bukan zamannya Ini ada. nggak ada yang tahu nih manajer pada saat ada band di album Peradaban 2000 sebelum masuk yang Lu. baru. Jadi kalau kering, halo, iya saya manajer ada band. Kebanyakan SMS, kebanyakan saya jarang ngangkat tapi, halo. Tapi tahu kalau itu Baim. Nggak ada yang tahu, pasti ini manajernya. Jadi ketika Lu bilangnya siapa udah nama? deal, baru ada yang mengurusin lah pokoknya roadnya. Nih tanggal segini lu urus ya gitu. Tapi tetap deal dari gua, karena gua kuliah S1 mungkin ya. Itu bawaan gua mungkin, bawaan aja bawaan manajemen kan. Jadi gua yang ngurus deh. Tapi itu ternyata mungkin tidak sehat di band gitu, karena akhirnya lead to another problem lah Yaitu? pokoknya. Ya kalau segala sesuatu yang diurus oleh satu orang yang juga band di situ tapi manajemen juga yang mungkin tidak
percaya Pak, seperti banyak yang band seperti itu kan sebenarnya diurusin sama membernya sendiri. Cuman mungkin mereka berkawannya udah lama kan, jadi saling mengenal baik. Yang di sini mungkin ada ketidakpercayaan, takut ntar gue bohong atau apa mungkin ya pada saat itu. Jadi lebih baik kayaknya memutuskan untuk pakai manajer bener deh. Di tahun keberapa band itu baru udah deket-deket setelah album kedua selesai lah, karena kerjaannya makin gila, banyak banget kan. Jadi gue sendiri pun sebenarnya kalau dilihat orang-orang mungkin ini penyanyi kok ngurusin ginian gitu. Tapi gue seneng gitu loh, ngurusin itu gue seneng pada saat itu. Lu seneng? Seneng Kan ngobrol sama orang, dealing. Iya, gue seneng melakukan dealing, apalagi kalau goal gitu loh. Jadi seneng aja. Cuman memang ya nggak sehat aja. Secara kreatif dan manajemen itu sesuatu yang tidak benar. Iya, dua otak yang berbeda yang dipakai. Teman-teman akhirnya ngomong begitu ya, oh ya masuk akal, ya bagus lah pakai manajer aja kalau ada memang. Ya pada saat itu ada akhirnya yang gantiin. Siapa akhirnya waktu itu? Banyak pada saat itu tuh, ada pernah dibantuin oleh nama teman saya juga namanya Chief. Abis Chief itu ntar baru akhirnya pindah ke Adam yang terakhir. Nah dari situ saya udah nggak ikutan. Adam tuh kemana sekarang ya? Nggak tahu juga ya? Nggak ngikutin. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Adam itu temennya siapa waktu itu ikut di situ? Si Adam itu dia sekarang masih kok di Sila kalau nggak salah, dia sama Eros. Bukan, beda Adam itu. Kan. Ntar lagi lu bilang Adam Jordan, awas. Nggak, Beda gua Adam. kalau ada band jujur aja gue nggak terlalu ngikutin lagi semenjak gue keluar. Gue mulai ngikutin lagi ya memang belakangan ini aja sebenarnya, sebelum pandemi lah. Karena setelah itu memang gue sebenarnya tidak terlalu banyak ngikutin mereka karena gue tidak follow-followan IG kan dulu. Sekarang udah? Sekarang Belum juga? Udah lama. Kenapa nggak follow-followan? Ya nggak perlu juga ya pada saat itu. Menurut gua nggak perlu aja. Oh, iya. Ya band itu pada saat itu memang kalau ditanya baik-baik saja ya tidak, karena memang endingnya nggak baik-baik aja kan gitu. Maksudnya Itu dah maksudnya. udah biasa gitu. Jadi setelah itu ya gua nggak perlu tahu mereka seperti apa dan mereka juga tidak akan pengen tahu gua seperti apa kan. Ketemunya pun memang karena acara TV, emang TV-nya sengaja gabungin dia paling gitu-gitu. Diamprokin. Tapi ya memang seperjalanan ke sini nggak ada yang perlu disesali dan disebelin karena ternyata memang jalannya seperti itu dan akhirnya ngobrol dengan mereka pun ya mungkin harus seperti ini gitu. Dan gue bahagia banget juga dengan solo kan gitu loh. Tapi awalnya lu keluar apa dikeluarkan sih itu? Kalau Pongki bilang dikeluarin. Karena? Kebalik, lu keluar tapi karena akhirnya memang itu sebenarnya gue dikeluarin sebenarnya. dikeluarin. Nah, kalau Jadi ada meeting terus. Jadi gini nih ya, jadi gini. Ini gue belum pernah ngomong di podcast manapun ya. Emang lu nggak pernah muncul di podcast, lu nggak mau? Nggak, sebenarnya gini. Jadi ada band pada saat itu ya mulai nggak enak tuh nggak bisa dijelasin. Lu kenapa sih berantem? Lu kenapa sih nggak itu dia ada band gitu? Kenapa sih? Gue juga nggak bisa jelasin apa. Cuman memang ada salah satu personil yang memang nggak cocok pada saat itulah. Buat suasananya pokoknya jadi gue yang salah pokoknya pada saat itu ya. Dan akhirnya sampai perjalanan ke sini pun yuk kita vakum. Bahkan kita udahin aja deh ada band pada saat itu. Siapa yang ngomong? 2001, 2002 awal. Ya dari anak-anak semua meeting, kita memang meeting gitu loh. Jadi kayaknya ada band udah nggak bisa diterusin lagi nih, karena udah nggak enak. Kita manggung tuh jalan perjalanan ke mana-mana tuh di bus ya emang nggak ngobrol gitu loh, selama setahun lebih gitu loh. Setahun lebih? Iya, emang yang seband nggak ngobrol? Ya tapi karena ini bagus ya, jadi ya jalan udah terus. main, tapi di dalam busnya nggak ngobrol gitu. Tapi nggak enak. Ya nggak tahu deh, ya seperti itulah kondisinya. Dan akhirnya pas udah perjalanan vakumnya itu dibilang ya memang karena udah nggak cocok aja ya. Bagus lah, gue juga nggak bisa nih main begini terus. Ya udah, break ya. Oh ternyata mereka tidak vakum gitu loh. Mereka memang form lagi gitu loh. Jadi memang ambil kesimpulan ya berarti memang gue dikeluarin. Kesimpulannya seperti itu kalau gue tangkap pada saat itu. Tapi ya nggak apa-apa, udah bagus gitu. Karena memang akhirnya pindah manajemen, pindah label. Ya kan lu bisa bilang bagus sekarang. Pada saat itu yang lu rasa apa? Ketika oke deh bubar, dia main lagi, gue nya nggak ada. Kalau ngomong sakit hati ya pasti sakit hati karena band ini kan sebenarnya band gua, Iso dan EL kalau ngomong pertama kali nih. Iya. Karena memang band itu 90s kan. Setelah kesana ya karena pada saat itu gue inget banget juga gue di BMG, Sony BMG akhirnya mereka pun langsung ngomong Pak bosnya Pak Gumilang ya. Pak Gumi. Udah Im, kita move on. Lu buat solo album, gua support full. Dan memang bener dia full support. Bahkan satu album gue bisa ada 2-3 video gitu. Pada saat itu kan video kan jadi patokan tuh. Yeah. Kalau bisa buat 2-3 berarti laku albumnya kan gitu.
Jadi memang disupport gitu sampai album ke 3 berarti gue di Sony BMG. Solo. Di Sony BMG 3 album. Jadi sakit hatinya sama lama-lama makin hilang gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu lama-lama makin hilang. Dan lu semakin kuat sebagai Baim yang tulisannya pakai BA terus star. Gue anak band sebenarnya, tapi ketika solo itu mau nggak mau gue harus jalan karena ngapain lagi nih gue kalau nggak nanggung nyanyi ya. Kalau ngomong ngeband, gue anak band. Gue di dance company misalnya sekarang nih ya, gue comfort banget di band itu. Gue lebih milih ngambil dance company daripada kerjaan solo gue kalau budgetnya kurang lebih. Gitu. Yeah. Kayak Aryo Wahab juga kemarin waktu gue tanya, gue bilang lu lebih ke band atau nyanyi solo? Enggak, gue akan selalu pilih band. Jadi memang jiwanya orang main band dengan penyanyi solois itu memang beda, pemirsa. Tapi tergantung bandnya juga kali kan, bandnya dance company kan udah beda ya. Ya band dance company itu kan lebih ke keluarga, terus juga main bandnya udah bukan kayak main band zaman dulu. Jadi semuanya memang seru di dance company. Jadi kalau ditanya memang seperti apa ya, gue comfort banget di kondisi ada band ada band dance company itu. Tunggu gini. Sebenarnya yang terjadi di ada band itu menurut lo adalah mismanagement atau konflik pribadi sebenarnya? Dari setelah sekarang nih kita udah bertahun-tahun kesini kita cerita, ternyata Sof itu adalah nggak bisa diceritain seperti apa, memang aneh band itu pokoknya. Tapi intinya memang ada band itu sesuatu yang nggak bisa dinalar pokoknya. Konflik ada di dalam itu nggak bisa dinalar pokoknya, seperti itulah. Jadi kalau kita jelaskan nggak ada mistis-mistisnya ya? Nggak bisa dinalar pokoknya. Nah, jadi ketika kan sempet tuh di antara teman-teman waktu itu juga sempet bahas waktu ada band pecah ya bisa juga mungkin kalau ada seperti itu, tapi intinya kalau dari gua bahwa band itu memang pada saat itu tidak bisa dinalar aja dengan logis gitu. Jadi ketika hal itu memang berlarut-larut, ya akhirnya keputusan yang paling tepat memang gua nggak di situ kayaknya, karena memang walaupun caranya harus begitu gitu ya, menyakitkan. Tapi ternyata setelah gua keluar bandnya malah lebih laku kan gitu. Jadi memang bener yang dilakukan dia seperti itu. Feng shui-nya ya, hitung-hitungannya. Jadi setelah dia pakai penyanyi baru ternyata lebih laku kan secara pop. Dari lu langsung Doni ya? Langsung Doni ya. Sampai hari ini genrenya kan langsung berubah ya. Doni masih nggak sih? Udah enggak. Sekarang diganti sama IP Sinaga. Ya. IP itu bandnya Lila dulu. Lila. Oh gitu. Dia penyanyi yang ketiga berarti sekarang nih. Iya. Oh. Dari lo ke Doni itu berapa lama? Dari gue tuh 97 sampai 2001. Itu aneh tuh, padahal cuma 4 tahun ya. Kayaknya lama banget band gue di situ dan membekas gitu ya. Padahal cuma 4 tahun. Gue di dance company udah tahun ke-13 atau 14. 15 tahun. Ya jadi kalau di ada band ya sebenarnya nggak lama-lama amat, tapi mungkin band pada saat itu nggak banyak. Terus albumnya juga cuma itu aja yang keluar, jadi kesannya memang Baim tuh ya ada band dulu gitu. Tapi ya kalau ditanya seperti apa ya nggak ternyata nggak lama-lama amat gue di situ. Lu kalau kayak gitu curhat sama bokap nggak? Waktu itu kan papahnya Baim masih ada ya. Kalau kayak ini keluarin dari band, kan dia kan anak band. Sebenarnya kalau ngomong orang tua sakit hati pasti ada, karena orang tua juga merupakan saksi ya. Kayak gue pada saat itu, gue inget banget sebelum gue keluar, yang keluar duluan itu adalah ISO dan EL. Itu dikeluarin sebenarnya. Dan kalau ngomong kedekatan gue ISO EL itu 3 yang awal pertama kali ya, dari main cafe kan. Founder. Nah ketika lihat ISO keluar dari studio pas kita sudah tidak ada lagi dengan dia jalan keluar naik taksi, gue inget banget saat itu dia selesai, udah kita bilang udah nggak sama kita lagi, karena pada saat itu memang dia juga lagi ada penuh dengan masalah pribadi lain yang tidak konsen, jadi bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pemecatan pada saat itu gitu loh. Nah itu pun juga kalau ngomong nggak enak, saya dengan ibunya juga dekat banget pada saat itu, ibunya ISO ya. Ibunya ISO? Ya dekat banget. Jadi ketika ketemu pada saat itu saya juga lagi diadain, karena band juga lagi kuat-kuatnya, laku-lakunya. Kalau saya mempertahankan perkawanan, jadi pilihannya antara lu menerusin di band apa mempertahankan perkawanan. Yang mana nggak bisa gue ambil tuh dua-duanya gitu harusnya gitu loh. Akhirnya harus melepaskan ISO karena bandnya juga masih jalan. Gue masih ada urusan dengan kontrak BMG dan lain-lain, gue nggak mungkin bisa kabur juga gitu loh. Nah pas ketemu ibunya juga, ibu nanya, "Nak, kamu kenapa nak?" gitu. Kenapa kok keluar dari nah ISO yang udah jadi sahabat kamu, kok kamu bisa membiarkan dia keluar? Wah, bingung jawabnya apa. Ya diem aja kok di depan ibunya. Nah, El pun sama gitu. Berarti dia
cukup sakit hati sampai cerita ke mamanya ya Ikso ya pada saat itu. Lalu Ya, karena kalian tanpa berteman. cerita pun pada saat itu ya dia tahu lah. Ya ibu mana sih Ya. yang enggak? Ya bahkan ibu saya sendiri pun sebenarnya keselnya minta ampun pada awal-awalnya ya. Jadi Amang ngikutin ya itu karena kan perkembangan itu. ibu tuh orang yang paling suportif di karir musik sebenarnya. Bapak tuh nomor 2 sebenarnya. Bapak tuh pengennya saya sekolah yang bener. Jadi bangkir. Musik itu nggak akan bisa ngidupin kamu. Ini yang ngomong musisi Iya, loh. bapak yang ngomong gitu. Jadi sekolahnya kalau saya latihan gitar itu di rumah, wow, kok itu stop. PR-nya udah kerjain belum? Nah, kayak gitu selalu gitu, galak dulu. Tapi setelah saya cari tahu, oh dia belajar dari pengalaman dia mungkin dulu. Dia kan memang main band lama banget kan. Dan mungkin setelah bandnya udah tidak punya Produktif. album, tidak produktif, ya gini-gini akhirnya dia harus kerja yang lain kan. Jadi kayak belajar dari situ. Dia nggak mau lo juga kecewa. Seperti itu. Tapi tambeng, gue bisa kok di musik. Nah, ada orang yang ikut gila sama gue nyokap gitu loh. Ya kamu pasti bisa gitu. Jadi Justru- supporternya dia justru ya. Loh, dalam bayangan gue justru mestinya Ama yang nggak setuju ya, karena kebalik ini. Ama yang lebih bisnis Iya, kan. Jadi gue inget gue beli gitar nih, gue kumpulin duit banyak nih. Yuk kita besok ke toko musik di mall pada saat itu. Gua udah Nyokap beli, nih? nyokap nemenin. Ya udah yuk beli. Mau bayar, akhirnya dia yang bayar. Udah kamu simpen aja duitnya. Kamu udah ngumpulin. Wah gila. Ini Nangis gua- dong sampai lo? sekarang gue simpen gitarnya, nggak bakal gue apa-apain tuh. Mana gitarnya apa? Ada di dalam. Nangis gak lo waktu dibeliin gitar? Sama Ya, saat itu kan nggak sentimental, jadi seneng doang. Yes, duit bisa gue pakai yang lain. Tapi sampai pengorbanan. Tapi bokap lo tahu? Pengorbanan ibu sampai situ. Kayaknya nggak tahu-tahu amat juga. Emang gitar bapak lo nggak bisa lo pakai dulu? Bapak itu tidak kolektor. Oh. Jadi dia seorang bapak itu yang dari pemain gitar zaman tahun 60 yang gitarnya notabene pada saat itu Fender dan sampai sekarang masih digila-gilai gitu. Dia justru bosen kayaknya karena udah sering ketemu itu malah beli gitar merek modern misalnya Ibanez dia beli gitu. Lah kok papa pakai Ibanez malah? Ya karena dia seneng gitar baru gitu loh. Jadi kalau ditanya peninggalan dia ada satu aja gitar tahun 79 udah. Fender. Seharusnya saya punya Fender Stratocaster tahun 1962 mestinya. Fender Strato. Tapi dia pakai buat main malam pada saat itu. Dia main malam juga sampai tahun 80-an. Saya SD tuh dia masih manggung di tempat klub di Ancol. Kebakaran klubnya Ancolnya. Di gitar semua, trompet semua habis semua dibakar. Ada 4 gitar saya inget tuh. Itu umur lo berapa lo waktu? SD kayaknya, kelas 1, kelas 2 lah. Lihat dia sedih nggak? Itu kan buat dia cari duit. Enggak kayaknya. Biasa aja. Masa sih? Ya beli lagi abis itu dia. Gue ingat abis itu dia beli lagi di Hong Kong. Kita jalan-jalan ke Hong Kong, dia beli lagi. Ah ini aja nih katanya. Buat apa nih? Oh buat ganti yang kebakar kemarin gitu. Fender juga gitu. Cuman udah. Dia tidak terlalu attach dengan permusikannya dia. Itu makanya dia kayaknya mau ngasih tahu ke anaknya bahwa ya gue keren sampai sini aja udah ya. Lu next. Jangan jadi musisi. Padahal Baim dengan adiknya Lisa pemain piano kan? Ya Guru piano. dia nyanyi juga, main piano, gitar juga dia juga Nah, main gitar dia. itu anak-anaknya kental banget musiknya. Nggak dikasih sama bokap sebenarnya aslinya. Nggak disupport, bukan nggak dikasih. Jadi biasanya orang tua mensupport, dia biasa aja ya, gitu loh. Kalau bapak tuh biasa aja. Jadi waktu lo sekolah lulus S1 dia happy banget dong. Ya kok dia Lu lebih kelas dua, dia kan? lebih prefer gue sekolah pokoknya intinya gitu. Tapi sekolah emang dia S2? ekspresinya agak kurang kalau bapak tuh. Bapak tuh ekspresi terhadap Sumatera anak ya? tuh ya jadi ya wah keren. Bapak-bapak Udah, gitu aja Sumatera. udah. Dia udah gitu loh. Malah yang agak sedikit itu yang dari Hong Kong itu ibu saya itu. Yang dari Hong Kong lagi. Justru Itu ibu lu. Iya justru dia yang support banget. Sampai hari ini. Dia supportnya itu bukan malah musik doang loh. Kamu kan bakal jadi artis sih nanti nih. Masa jadi artis mobilnya ini, yuk kita cicil apa? Sampai mikirin gitu. Masa? Dia tuh mikirin sampai situ. Yang kira ya udah cicil gitu. Lo anak kesayangan dia kali ya? Apa Nggak hubungan juga anak sih. laki-laki dengan ibu? Dia memang ibu yang suportif dah gitu aja. Memang itu yang saya pelajari juga akhirnya, yang gua pelajari ya. Jadi mengurus anak tuh sampai sedetail itu kalau ibu gitu loh. Jadi gue inget pulang sekolah ya memang dia masakin gue makanan siang karena gue sorenya gue harus ngeles, dia masakin bener gitu. Dan itu gue praktekkan sekarang ke anak-anak gue gitu bahwa perhatian orang tua itu ya nggak boleh lepas detail gitu. Kalau ngomong bokap itu sisi-sisi lain yang gue nggak dapet dari nyokap, rebel, suka berantem,
Itu yang membuat gue menjadi laki-laki gitulah. Gue ngambil sisi-sisi itunya. Agak liar lah kalau bokap itu, agak cuek gitu. Tapi sebenarnya hatinya baiknya minta ampun. Sebelum meninggal itu ya, yang justru malah kaget ya kayak Tika gitu. Papa tuh baik banget ya. Belum tahu dulu kerjanya berantem mulu di jalan gitu loh. Nah, sisi-sisinya itu yang gue ambil. Kayak. Tapi lu kan bukan berantem di jalan kan? Kalau modelnya di lu? Ya sekarang nggak bisa. Dulu, tapi kalau zaman dulu, SMA. Dulu itu gue inget zaman SMA SMP kalau misalnya ada masalah di sekolah, ya bokap nggak pernah mau ngikut bantu. Lu selesaiin, kalau memang lu dipukulin ya pukulin balik, udah gitu aja. Ntar kalau dipanggil guru atau kepala sekolah ya ntar baru kasih tau gue deh gitu. Jadi harus gue selesaiin. Ya, tapi emang akhirnya gue nggak pernah manggil bokap emang karena gue selesaiin beneran. Beresin. Gitu loh. Ya gue beresin bener. Asetnya ada band album 1-2 itu gimana tuh, B? Itu kan belum ada digitalnya ya? Jadi masih album gitu loh guys, masih. Ya kalau ditanya sekarang kaset. mungkin pada nggak tahu di mana lokasi masternya. Kedua memang lagi nggak pengen ngurusin aja kali. Ada bandnya? Iya kayaknya, karena memang nggak ada obrolan itu. Lu juga nggak pengen Nggak pengen, biarin aja. initiate, cari Si yuk. Pongki tuh yang udah gregetan. Ya gregetan, ada duit itu. sebagai Dewan Digital Indonesia kan dia. Dia Jadi mau agak bikin gregetan. Ketua Dewan Digital Ya, Indonesia. iya. Ya, Dia dulu Sekjen dulu dan- ketua Telecaster Indonesia dulu. Oh iya. Cuma ternyata ada yang lebih Shifting, banyak ternyata ya. Iya. Apa namanya, Sekjen dan pengurus harian. Nah tadinya teman akhirnya pindah ke BAS. Iya. Basis terkaya dia di Indonesia kalau kata Aryo. Kenapa? Nggak tahu. Karena bisa ngumpulin gitar maksudnya. Punya bass banyak mungkin. Oh, enggak, bass kamu kan cuma berapa? Kamu nggak ngaku ya? Ada berapa bassnya? Cuman mahal-mahal bassnya kan Oh, gitu. gitu. Betul. Oh iya. Berapa sih Bapi? 3? Wah gue salah ya Pong. 4. 8 ya. Tiktok, tiktok, tiktok. Cuma 8. Yang sisanya di mana? Aku nggak tahu ngeliat. ada aku sembunyi di dapur sama di loteng. Dapur, Kacau nih. Loteng, Gua Jogja, nggak tahu. Jakarta kan semua Jogja, disebar. Gandhi bisa aku tanya, yang lain-lain. Nalo. iya. Ya intinya dia profesional sebagai Soalnya kemarin dia udah bassist. bilang mau nyari bass lagi, yang warnanya beda. Tapi Oh emang itu seri buat sama. lagu itu salah satu lagu itu yang nggak cocok soundnya kok nggak salah. Oh gitu, pinter ya. Disupport Lu sebagai aja. sahabat yang baik sekali ya, disupport langsung. Enggak dia soalnya gua ngomong nggak enak sound lo di situ. Nah dia oke udah gua Oh kalau cari. ganti warna berubah pasti Berubah, soundnya. bisa Iya, warna. gila logikanya, dahsyat banget. Oke, waktu lo akhirnya bergabung dengan The Dance Company setelah lo solo-solo segala macam akhirnya, The Dance Company gitu kan? Itu awalnya lo katanya sempat dengerin singlenya Dance Company ke Krisna. Bener apa Udah nggak? jadi, Itu ya, rumor. udah jadi, ya, Ah, udah, itu udah. kenapa? Jadi lo memang gak ada keributan sama Krisna berarti ya? Itu 2009 awal-awal pertikaian dan ketidakenakan 2001 jadi 8 tahun setelah itu. Udah jauh ya. Album juga udah sama-sama punya jalannya masing-masing jadi Hatchet udah agak keberit dikit nih gitu loh. Bury the hatchet. Jadi akhirnya gue ngobrol sama Krisna, gue sama Krisna paling cocok sebenarnya di band itu sebenarnya. Secara musik? Dengan segala problem pada saat itu, ironisnya sama, jadi kayak ketemu orang dua sebenarnya kalau ngobrol sama dia tuh dulu. Ya, tapi ya makin kesini akhirnya kita ngobrol ya, proses pendewasaan kita yang berbeda aja caranya. Oke, dulu dengerin ke dia single yang Akhirnya gue mana? dengerin lagu yang Papa Rock and Roll. Ya dia bilang gue, Dia bilang apa? waduh ini lagu bagus banget, wah ini laku nih, dia bilang gitu. Bener laku. Iya. Ya jadi Sampai jadi anthem deh kayaknya iya, sekarang ya. Sekarang gue kayak harus dengerin ke lo lagi nih Chris supaya laku. Yang baru ya, dengerin lagi. Jadi sekarang TDC, The Dance Company lagi bikin single lagi. Kita memang selalu tiap ngobrol tuh pasti ada agenda itu kok. Cuman memang realisasinya agak sulit kadang-kadang. Apa permasalahannya? Karena mungkin tidak mengejar harus ngeluarin single, tidak mengejar itu. Jadi kalau ngejar itu artinya kan kita ngeluarin single terus laku, habis laku kita harus Balik lagi maintain, ke dapur. nah maintain lagi gitu kan. Nah kita tidak dikejar itu gitu loh. Kita buat apa yang kita suka. Band ini band suka-suka emang. Kebetulan manggungnya juga ada terus. Jadi kalau dibilang sehat ya nggak terlalu sehat untuk permusikan, tapi inilah The Dance Company gitu. Jadi ketika nanti buat ya tiba-tiba ngumpul dan mestakum jadi lagu pasti gitu nggak, karena kita bukan suatu yang sulit untuk teknis ya. Jadi selalu ada sebenarnya, cuma untuk akhirnya dijadiin satu belum tentu hari itu bisa. Betul. Jadi sekarang
bahan ada materi lagu untuk The Dance Company? Ya, Selalu ada. Dance Company itu kalau ngomong bank lagu banyak. Apalagi Pongki kan ngerilis terus kan gitu. Dia punya ide juga banyak. Nugi pun idenya 10 menit ketemu dia bisa buat 5 lagu juga nggak problem gitu. Aryo pun juga orangnya get along aja. Kita memang belum ada di mood kayak waktu kita buat kemarin, belum ada di mood itu. Mungkin juga Nuginya juga lagi sibuk film, Aryo. Ya Pongki juga dengan kegiatan dia sendiri. Ya ini memang kita comfort dengan kondisi masing-masing aja. Nanti suatu saat mungkin ada panggilannya, yuk kita ngerjain ini, tinggal ngerjain gitu. Nah kita sebagai istri-istri kayaknya mendoakan agar segera. Udah harus nih Pak. Iya betul. Ayo The Dance Company, bapak-bapak. Dalam waktu dekat tungguin. Kita akan buat lagu seperti yang kau minta. Udah ada. Mau dengerin juga ke Krisna. Ini singlenya nih gitu. Jadi abis itu lo masuklah ke The Dance Company. Tapi sebelumnya atau sambilnya ya, lo punya Jabal Roots, lo aktif juga di Six Strings. Kalau project setelah The Dance Company itu memang sebenarnya dipas-pasin pada saat itu Pak Rahayu Nagaswara memang sangat suportif dengan kegiatan kita. Kita itu adalah maksudnya masing-masing dari 4 orang itu dia mau support masing-masing. Bahkan setelah Dance Company itu kita ada project Dance Company for Kids buat anak-anak, dengan gampang dia approve, kita juga langsung kerjain 2010 akhir tuh saya ingat. Habis itu kita masing-masing 4 juga semuanya singer-songwriter yang bisa ngerjain semuanya gitu loh. Jadi kecuali Aryo ya, Aryo memang akhirnya punya band lagi namanya Fos. Saya juga buat project solo dan band saya. Pongki pun buat solonya. Bahkan ada duet juga kan? Gitu kan di Nagaswara. Jadi kalau ngomong memang project masing-masing itu memang sangat selalu ada aja ya. Nggak akan selesai-selesai sebenarnya. Dan memang ke berikutnya ini memang ya itu timing tadi belum nyatu aja. Jadi ketika kita masih ribet dengan masing-masing pasti nggak akan konsen karena memang tidak ada urgensi untuk memburu-buruin Dance Company. Karena off air-nya pun jalan dengan sendirinya. Lagu Papa Rock and Roll udah bahkan jadi anthem. Iya, kita udah lagu bapak-bapak kerja keras pasti semua pengen nyanyiin itu gitu. Lagu dari supir truk busnya semua ada tulisan itu. Jadi lagu itu memang blessing ya, lagu itu nggak bisa dibuat. Katanya you've made it once your song ada di truk, ada di bokongnya truk. Selalu gitu ya? Iya, katanya lu you've made it tuh. Sampai ditulis kan? Iya. Berarti kan udah. Apa nggak pulang? You've arrived gitu. Tinggal fotonya Pongki aja nggak ada. Biasanya kan ada tuh foto cewek-cewek gitu kan. Tinggal foto Pongki yang gini nggak ada. Belum pernah nemu gue. Sebagai songwriter, lo mau ikutan komen nggak soal kehebohan lately yang gak boleh bawain lagu gue? Harus ini, harus itu kan lagi marak. Sebenarnya agak nggak mau tahu. Karena gue nggak terlalu banyak menikmati duit dari situ satu. Ya gue lagu juga banyak sebenarnya dari ada band lagu dan segala macam tuh ternyata tuh ada duitnya. Ternyata setelah dikasih tahu Mas Pongki Barata. Terus lu nggak urus? Akhirnya gue urus pas pandemi. Udah. Karena pandemi nggak ngapa-ngapain kan, jadi ya bener-bener gue urus. Jadi gue tulisinnya lagu gue iseng kirim ke Wami pada saat itu. Ya ada duit ternyata gitu. Ada. Oh ya lumayan ya berarti gitu loh. Nah tapi kalau dilihat sekarang kan ada obrolan bahwa harus izin dan enggak gitu loh. Konsep izin gue setuju karena gimana pun lagu itu adalah yang punya lagu kan. Yang bikin. Dia mau izinin apa enggak ya memang haknya dia gitu loh. Tapi di satu area tertentu memang tidak bisa digeneralisasi harus izin. Contohnya performing rights misalnya. Gue udah mulai tahu nih karena gue sering ngobrol sama Aryo Wahab, Pongki Barata ya. Jadi gue sering ngobrol sama dia memang akhirnya nggak bisa dipukul rata kecuali kita mau rekaman ya. Tapi kalau untuk performing rights tiba-tiba lagunya mau dipakai seluruh Indonesia serentak pada jam itu 500 IO minta izin satu-satu kan nggak mungkin. Penjelasannya seperti itu gitu tadi. Tapi balik lagi gue nggak terlalu banyak menikmati hasil dari sini, jadi gue ya biasa aja untuk problem itu. Oh ya lagi berantem ya moga-moga ketemu solusinya dalam waktu cepat karena memang beberapa songwriter kan memang juga harus dicarikan solusinya untuk ini kan gitu. Oke, gue mau masuk ke keluarga nih sekarang. Kalau nggak Artika, kenapa pada saat itu? Karena dari Artika yang gue denger
lo ngejar nih, jadi lo ketemu di kelas, dia waktu itu ngasih kuliah, terus lo sengak katanya dengerin kuliah tapi sambil pakai earphone. Tuh coba Anda boleh klarifikasi, apakah benar atau tidak lo mencari perhatian dengan earphone itu? Jadi terus lo kejar ke Jogja, dia lagi syuting film. Awal Untuk itu seorang lu lumayan loh, maksudnya lu yang gue kenal dulu ya, dengan lumayan lah Pak Baim ini gengsinya. Tapi kalau sampai dia udah turun from his high horse ya, aku sampai wow. Kalau nggak Artika kenapa? Artika tuh 2004 ngetopnya. Ya. Dia Putri Indonesia. Ngetopnya lagi sampai sekarang. Yang maksudnya pertama kali gue tahu gitu. Oh iya. Jadi kan harus ada sesuatu gitu. Ya. Dan memang Putri 1 itu agak lumayan sering di TV pada saat itu. Thanks to ormas-ormas tertentu yang akhirnya membuat dia ngetop gitu kan. Ya, jadi dia diwawancara. Akhirnya gue nonton terus, tabloid terus. Ya, mau nggak mau nyimak karena waktu itu gue inget juga acara gue sering keluar. Jadi gue mau nggak mau kan gue nontonin juga. Mas Baim nanti sore ya tayangnya. Gue nungguin gitu loh. Pas nungguin dia selalu seliweran. Segmen dia duluan. Selalu dia seliweran gitu loh. Tapi kok lama-lama kok aku sayang ya gitu. Lihat TV doang padahal tuh kan. Ya akhirnya beberapa. Kamu sayang karena dia diserang ya sama ormas. Karena kamu memang, mau melindungi. Memang gue kan sangat menyayangi perempuan gitu loh, maksudnya dari adik gue dan semuanya ibu gue gitu. Jadi pas ngeliat Tika tuh wah ini orang auranya beda ya gitu loh. Muka-muka ketemu udah di acara gitu. Ya kayaknya 2004 sampai sebelum 2005 tuh gue acara apa gue nyanyi ada dia, kebanyakan ada dia tapi tidak pernah ngobrol gitu loh. Jadi pas gue main dia ada di situ lagi duduk sebagai undangan gitu. Sampai udah akhirnya, gini-gini belum? pernah salaman sekali. Gue inget tuh gue salaman pun gue harus cabut karena sholat Jumat. Iya dia cerita itu. Jadi gue inget banget saat itu gitu. Padahal tuh momen yang gue tunggu-tunggu main ngobrol. Udah pada pulang, gue mau ngobrol nih. Akhirnya dia pulang dan akhirnya nggak ketemu lagi. Emang nggak tukeran nomor? Ini tahun berapa sih? Kan horse gue masih di lantai 8. Iya, bener. Masih mighty horse. Iya. Belum mau turun ya, Mau masih gue gengsi. minta telepon gue dong. Iya dong. Nggak mungkin kan ya. artis kan. Nggak mungkin terjadi. Nah akhirnya gue ngambil S2 tahun 2004. Trisakti. 2005 ya, mau 2005 itu gue ambil S2 yang kebetulan memang yaitu Mestakum tadi itu ada yang sering banget satu acara sama Tika pada situ Mas Mega namanya. Dia di Putri Indonesia juga ngambil S2 yang sama. Kenal, akhirnya ngobrol. Besok nih kayaknya gue mau datengin Artika nih untuk ngobrol. Pada saat itu ada pembahasan Mas Mega itu S2 juga kuliah? Iya, sama. Oke. Ngomongin brand image pada saat itu. Dia mau datengin mau datengin lah sebagai bintang tamu ya katanya. Oh iya. Langsung gitu langsung gini gue sendiri gue. Ya akhirnya pada saat itu. Lu nggak nyangka tuh ya? Itu gue inget banget harusnya saat itu gue nggak hadir karena gue lagi manggung di Medan, gue inget banget. Medan dan dia datang jam 7 acaranya. Gue di Medan tuh jam 5 apa jam setengah 5 flight gue. Ya akhirnya gue nyampe Jakarta, harusnya gue nggak ikut kuliah, akhirnya gue samperin, bodo amat lah. Dia datang pas gue nyampe lah pokoknya. Dan gue pakai earphone itu memang dari pesawat. Memang dari pesawatnya bukan sombong memang. Dan lupa gue copot memang gitu loh. Ya akhirnya gue, tapi emang gayanya mungkin gak enak ya karena gue di pojok terus gini yang ya dia ngobrol panjang lebar mengenai brand image, gue di sini pakai headphone ya kesel pas ingatnya. Iya. Tapi justru mungkin pada saat itu gue malah dengar sebenarnya. Ya gue kasih pertanyaan malah yang paling susah di antara semua gitu loh. Sengaja lo nyari perhatian. Gue udah mikir, sebenarnya gue mikir tuh apa yang gue tanya supaya beda. Nah disitulah pas gue kasih pertanyaan dia jatuh cinta sama gue kayaknya. Enggak, dia bilang belum. Dia bilang belum waktu itu. Wah masa? Dia cuma bilang pertanyaannya bagus gitu doang. Oh iya. Ya saat itulah gue minta nomor sama Mas Mega. Oh nggak ke Artikanya? Enggak. Mas Meganya nggak curiga? Masih harga diri tinggi dong, iya. Kan? Jatuh cinta doang pada saat itu. Iya. Tapi gue inget banget turun dari acara itu gue di kantin bubur ayam gitu pokoknya. Gue inget di kampus tuh begini bengong ya teman-teman. Apain lu bengong? Pada dicecein deh gue pokoknya. Tahu nih gue udah ngebayangin dia ada di pelaminan sama gue. Udah gitu. Udah ngomong gitu gue. Nah udah abis itu udah turun dari kuda dong kalau udah gitu Pak. Ya tapi kan nggak di depan orangnya gitu. Oh iya. Jadi kudanya masih parkir ya. Di situ gue akhirnya memberanikan diri minta nomor sama Mas Mega. Gue minta dong nomornya deh. Kira dikasih. Mas Mega. Gue SMS. Malam itu gue SMS. Apa isinya? Pengen tahu. Nanya nggak penting, gue lupa. Pokoknya nanya nggak penting ya. Tadi yang bab ini apa ya? Pokoknya yang nggak apa sih gitu. Kalau dia baca pasti gitu tuh. Ya nggak dibalas selama 2 minggu. Dia bilang dia karena sibuk main film. Oh,
bohong. Dia pasti mikir dalam hati tuh, aduh balas nggak ya gitu paling. Itu sama deh. Nah akhirnya pas dia balas, gue inget momen gue juga nih. Jadi pas gue lagi soundcheck di TV, lagi soundcheck nyanyi lagi. Ya coba kira rundown ya, 3, 2, 1, bla 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 bla. Tuh teleponnya banget. Artika Sari Devi, wah, gue kabur, rasanya gue tinggal TV-nya, sampai bingung masih. Dan gue ngobrol di luar 15 menit. Semua nungguin gue itu. Trans 7 jangan sampai. Tadi nelfon lagi. Nah, momen itu akan hilang. Gue langsung keluar. Lama. Oh, itu bikin dia turun dari kudanya. Itu gue inget banget manajer di belakang, Mas, udah belum? Tar dulu. itu saat itu gue benar-benar ngorbanin semua gitu. Pas akhirnya bisa ngobrol sama mereka. Itu siapa gitu nggak ada yang penting banget. Ya penting emang, tapi nggak ada yang berani pada saat itu nanya gue kan. Jadi saat itulah gue pertama kali ngobrol sama dia dan gue berani ngajakin dia pergi langsung pada saat itu karena gue takut momennya hilang lagi kan. Jadi saat itu gue ambil kesimpulan semua, kalau bisa gue ajak kawin, saat itu gue ajak kawin, tapi akhirnya kita... Emang dia nelfon waktu itu mau ngapain? Sorry, dia bilang gitu. Sorry, aku baru baca nih, pret kan gue gitu nih kan, baru baca gimana emangnya. Ya akhirnya, ya udah kapan-kapan deh kita makan. Oh lu langsung tuh? Ya. Oh ayo, langsung. Nah berikutnya udah. Jadi karena nggak enak. Akhirnya udah nggak lama abis itu pas besok kita kesini ya. Oke, gitu. Gampang nih gitu kan. Jemput. Ya tapi dia tetap bawa temennya untuk menjaga. Temennya apa adiknya? Apa temennya. Ada. Temennya ya akrab sampai sekarang juga. Tapi makannya banyak. Lu nggak kayak dia dong makannya banyak. Lu bete nggak dia pas bawa temen? Lumayan bete bukan karena ngebayarin dan lain bukan, tapi ganggu aja nih gitu. Kan lebih ke situ. Tapi ya untung temennya jago menempatkan diri dan ngobrol dengan enak gitu. Jadi akhirnya temennya udah tahu job desk ya? Iya, kita bertiga itu seru gitu loh. Dan pulangnya malam gue ajak dia ke supermarket di Ratu Plaza beli beras, beli ember. Soalnya lo padahal nggak ada kan yang mau dibeli. Sebenarnya nggak perlu amat ada dia, tapi iseng aja, mau gitu loh. Wah udah langsung Oh, lo tambah ini ya? Iya, udah makin jauh. Inilah masa depan kita nanti bersama ke supermarket. Terus ada satu lagi yang lucu nih, pada saat itu gue udah belum menyatakan, tapi udah sama-sama tahu, sering telepon-teleponan lah pokoknya. Jadi gue WA ke pemain gitar gue pada saat itu. Ada tabloid Nova, ada calon bini gue nih, beliin ya ntar gue ganti. Dia on the way ke tempat kita manggung. Covernya ada dia. Artika Sari Devi. Send ke Artika Sari Devi. Gak bisa di-delete lagi kan? SMS yang bisa di-delete ya? Nggak bisa, jadi cuma hehehe. Lu berharap dia nggak baca dong? Ya, seperti awal-awal itu. Hehehe, ini iseng-iseng aja nih anak-anak gitu. Anak-anak band maksudnya. Gila malu banget. Gue. Anak-anak iseng. Ya, Oke. Akhirnya ya percaya antara kita seneng dan enggak sih kekirimnya itu akhirnya. Iya. Ya coba mungkin pada saat itu dia udah mulai tahu lah. Mulai intens dan akhirnya tau nggak siapa nomor satu orang yang support gue untuk hubungan ini lagi? Ya. Nyokap gue lagi. Dibeliin si DME satu pasang 2 biji. Hah? Serius? Ini lu telepon sampai otak lu copot nggak apa-apa nih katanya nggak. Pada saat itu kalau nggak salah RP berapa 30 menit gitu promonya gitu kalau nggak salah. Oh jadi lebih murah, lebih economical. Ya. Jadi asli nggak habis-habis. Jadi dia ngeliat anaknya naksir, dia udah tahu dia juga mana. support, kayaknya dia support juga. Wah ini boleh juga nih katanya. Kayaknya anak gua agak tergila-gila, dia nggak pernah lihat anaknya tergila-gila kayak gitu ya. Dia juga pasti nonton TV lah kan. Ya. Jadi dia juga nge-care sendiri kayaknya. Ya udah pakai si DME itu sampai baterainya habis, ngecharge sampai tiduran, segitu serunya gitu loh maksudnya. Ngobrolnya nggak habis-habis. Nggak habis-habis, ngomong dari dan murah A sampai Z. Bayarnya gitu kan karena CDMA ya. Gue pada saat itu sih gue nggak terlalu masalah dengan murah dan mahalnya ya. Tapi yang penting bayarnya. Yang penting nggak tekor. Abonemennya. Ya pada saat itu seperti itulah. Keseruan gue sama dia, nyambungnya gitu. Apa yang ada di pikiran lo nyusul dia ke Jogja? Terus ngikut bareng mobil bapaknya. Ke Jogja kan itu. Bapaknya belum kenal lo. Sebenarnya adalah dia pada saat itu ulang tahun. Iya. Gue nggak mau ada orang yang masuk sok-sok ngasih surprise ulang tahun juga naksir nih kan. Nyebelin kan tuh kalau ada kayak gitu-gitu tuh. Kalau ada yang datang bawa bunga. Akhirnya gue datang aja cuek. Ya siapa tahu ketemu siapa di sana bodo amat lah. Tapi kalau hari itu ada yang nganter bunga juga gimana lo? Ya malu war paling. War. War aja. Kalau laki-laki tuh gitu guys, kalau udah suka langsung war di tempat. Oke. Radia dengerin nih. Tadinya mau masuk ke tempat dia syuting itu adalah memang sendiri. Memang gue taunya karena gue udah teleponan sama adiknya juga pada saat itu. Ya. Kita syuting di Candi Boko. Waktu itu filmnya dia adalah Opera Jawa. Ya. Ya udah,
Tapi dilalah di airport ketemu ibunya, Ibu Popi, ibu mertua saya, yang mana pada saat itu udah menganggap saya seperti anak mantunya sendiri. Masa? Jadi seru, aja kali. Jadi seru ya, makanya gue udah GR aja gitu. Duh Mas Baim, Tika hari ini lagi syuting loh di Candi Bogor. Oh iya Ma, oh iya bukan Ma, oh iya Tante. Wah kebetulan nih saya habis manggung, saya nanti coba kesana. Padahal pengen kesana emang gitu loh. Lu nggak ada acara? Ya, kebetulan ada kayak gitu sekalian di. Oh iya nanti saya coba mampir deh gitu. Ya mungkin dengan pemikiran bahwa udah di open arm sama ibunya, agak kelebaran kalau istilahnya dulu, agak kelebaran, jadi ada bapaknya, Om mau ke Candi ya? Oh saya ikut ya Om gitu. Iya kan lu nggak kenal kan sama bapaknya? Belum kenal. Kok lu berani sih? Ya itu karena buta itu. Udah gitu lu bawa Eko lagi? Iya, Eko ikut di sebelah tuh, di belakang. Dan gue inget banget muka bapaknya Tika tuh di spion, dia nyetir gini. Ya, jadi gue kebayangin, gue punya anak cewek gitu juga kali ya. Ini bener-bener flat face, nggak ada obrolan. Padahal segitu friendly paling bapaknya. Wah, paling menyeramkan lah pokoknya. Dan memang pas turun pun, dan kurang ajar di situ, gue juga ngakak-ngakak lagi berdua sama Eko tuh ketawa-tawa aja di belakang kayak mereka nyupirin lu gitu. Nggak tahu diri ya? banget ya pokoknya pas saat itu tuh. Terus si Revi di depan udah mulai pucet aja mukanya, dia orang nggak tahu diri banget di belakang. Ya akhirnya sampai sana. Awkward dong. Harusnya. Tapi lu nggak ngerasa awkward? Enggak, karena mungkin karena PD mungkin ibunya udah kayaknya bapaknya juga deh masa gitu. Itu yang membensini lo ya. Akhirnya sampai sana ternyata sukses, memang gua doang yang ada di situ gitu. Situ ada gua doang. Gak ada bener, jangan-jangan karena lu duluan yang lain menarik diri, nggak mungkin deh Artika sama dan nggak ada yang datang bawa kue, udah kayak a part of the family gitu. Jadi pasti bapak ibunya juga nyapa sih ini anak gitu. Tapi dengan PD itu, terus juga gue mendekatkan diri dengan kedua orang tuanya dulu juga dengan sangat sopan gitu. Jadi mereka juga lihatnya agak sedikit lah, kasih slack sedikit lah masih Baim ini lah gitu. Nah dari situlah gue PD sampai, walaupun tetap kucing-kucingan sih ya. Kucing-kucingan itu artinya ya gue kan nggak bisa secara bluntly ngasih tahu orang bahwa inilah pacar gue sekarang gitu. Jadi kucing-kucingannya lebih ke menutup berita aja. Dari media, supaya jangan jadi sorotan yang gimana-gimana dulu. Sampai akhirnya dari situ berapa lama sampai lo, gue harus menyatakan kawin. Oh kawin ya? Kawin itu berapa lama ya? Baru anniversary nih by the way mereka, 15 tahun. Iya sebenarnya 2005 itu kita juga nggak pernah ngomong, nggak pernah jadian, kapan jadian tuh nggak pernah ngomong aku adalah nganumu, itu nggak pernah. Jadi sepanjang perjalanan kita telepon-teleponan sampai jam 5 pagi itu kita anggap udah sangat dekat udah gitu. Jadi sampai kesini akhirnya makin ya udah mengkukuhkan diri. Nah, pas nikahnya itu loh, kamu tipe yang on your knees apa enggak? 2005 menuju 2006 itu memang yang membuat gue menyatakan diri serius akan melakukan hubungan ini dengan baik dan benar ke depan adalah gue buat rumah ini sekarang gitu loh. Jadi ketika gue ngajak dia ke tanah nih, rumah kita nanti ya, nah, udah arahnya ke situ. Jadi mungkin dia mulai agak tertegun di situ. Wah serius nih bocah kayaknya gitu loh. Nah dari situlah. Akhirnya, lu kasih tahu dia, ini rumah sedang saya bangun untuk gitu. Saya memberikan dia untuk mengatur segalanya, mau beli apa ya serah. Tapi kan belum mau nih, belum ngasih kodenya semacam itu, ngasih kodenya. Tapi kalau orang tuanya nggak setuju gimana? Misalnya nih udah kebangun nih rumah setengah, terus tiba-tiba bapaknya, Om punya calon yang lain. Untungnya setuju, untungnya. Tapi kalau nggak setuju, berarti lu nggak mikir potensi ke sana ya? Lu udah nggak yakin sampai ia pun harus berjuang, udah gitu aja. Nah itu dia. Jadi kenapa kalau bukan Artika? Gue tahu ini pertanyaan yang konyol, tapi di saat itu, sekarang kan dia ibu dari kedua anakmu. Di saat itu, kalau bukan Artika, kenapa sih Baim? Banyak poin yang meliding untuk dia itu ya, karena salah satunya di tempat bubur tadi, bayangan gue udah ke situ. Oh, lu udah lihat itu? Ya, terus ngajak dia beli beras, dia mau. Untuk seorang dia ya gitu maksudnya. Pada saat itu gue tahu juga, pada saat itu dia era menjabat putri, yang nelpon dia tuh kalangan dari A sampai Z tuh mencoba gitu loh, bukan gue doang gitu loh. Dan dia akhirnya juga memilih ke gua itu ya mungkin karena sesuatu yang aneh juga di gua yang dia nggak nemuin di orang lain mungkin. Tapi jadi memang klop aja di situ. Tapi waktu itu lu belum tahu cerita Sudarso kan? Siapa itu? Yang mirip dia waktu SMP, tapi laki-laki putra Indonesia. Serius loh? Loh, dia belum cerita sama lo. Gimana sih? Ini
Udah cerita belum? Fotonya ketukar sama aku waktu di STTB, SMP. Oh, nggak tahu. Kamu sudah sok jangan-jangan. Mas Pongki enak, udah kenal dia jadi perempuan. Gue kenal dia waktu masih jadi laki-laki. I met him like her. Jadi aku juga sudah sok sebenarnya ya. Jadi kalau ngobrol sama Sofi dulu itu memang treatmentnya bukan ngobrol sama cewek. Kalau dibilang pada saat itu cakep ya cakep, Sofi Lavita kan gitu loh. Tapi emang laki, bawaannya laki aja. Karena dia mungkin juga doyan musik, doyan apa-apa. Jadi treatment gue sama dia juga yang woi gitu. Ngobrolnya kayak ngobrol sama laki. Iya, jadi pada saat itu ketemu Sofi emang udah kenal dulu karena emang di acara-acara itu. Barulah ketemu Pongki di Jikustik. Waktu itu belum keluar dia, belum dikeluarin dari Jikustik. Dan kalau pernah nonton episode masalah vokalis-vokalis Jikustik, termasuk Pongki yang keluar dari Jikustik, itu ada satu segmen di mana Pongki bercerita bahwa waktu dia tulis surat mengundurkan diri itu setelah setahun setengah vakum, masih itu ada company. lu tuh di sebelahnya. Oh iya, Lu yang nemenin. dia pas lagi baca Facebook itu gue ingat banget tuh. Itu dia dipecat sebenarnya itu bukan. Iya, ya nggak juga sih, dia minta vakum juga. Makanya nonton episodenya ya. Kalau penasaran. Cuman decision itu seingat gue ya, memang semacam ya Pongki udah nggak di Jikustik deh, dah seperti itu sepertinya. Iya, karena gue ingat pada saat itu Pongki cukup menitikan air mata pada saat itu. Memang. Karena antara dia sedih apa sakit hati gue nggak tahu tuh, antara dua lah pokoknya. Atau dia nggak ngerti ini nulis email. Iya mungkin juga, atau dia nggak ngerti, atau internet down gitu nggak tahu. Karena lu yang ada di sebelah dia, lu tuh saksi sejarah loh. Cuman pada saat itu memang dance company-nya sudah jalan sebagai project kan awalnya. Dan memang lagi menuju ngetop tuh karena tiap pagi kita manggung tuh. Jadi Pong, lu ngapain sedih sih? Ini band lu ada yang keren nih. Beda sama gue lah. Kalau gue tetap menurut gue, karena gue waktu itu pas saat yang gue keluar dari ada band itu, gue masih mencoba untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Bisa ABCD nih resultnya. Kalau ini udah jelasin, udah jalan bandnya nih gitu loh. Jadi nggak usah lah diribet-ribetin dah gitu. Ya udah, kayaknya cukup bisa move on dia pada saat itu. Dan akhirnya ngetop dengan band yang sekarang kan. Lebih lama dari Jikustik malah dia sekarang kan. Iya, udah 15 tahun ya. Iya, dan kita berdoa jalan terus sampai kita kakek-kakek nini The Dance Company akan jalan terus. Apa? Langgeng laris langgeng legend. Laris langgeng legend ya, kita laris doakan. Legend bersama podcastnya Sofi Navita. Sofi Navita Talk. Jadi pada saat itu kalau nggak Artika, lo nggak mau settle ya, harus ini. Ketemu yang sejenis kaum hawanya banyak pada saat itu, apalagi gue main di dunia ini ya. Tapi memang yang cantik yang beda, banyak banget. Yang beda memang dia gitu. Beda itu artinya gue nggak lebih ngelihat penampilan muka ya, walaupun dia memang lumayan cantik ya untuk pada saat itu. Lumayan. Tapi memang ininya nyambung banget aja udah gitu. Jadi obrolan apa yang gue lakukan ke dia tuh nggak pernah mentah. Kalau yang lain mungkin agak-agak nggak nyambung gitu loh. Jadi makanya komunikasi itu hal yang hakiki buat gue. So that's how you know ya. Ya, jadi anak gue ngerekam di balik kamera ini jadi banyak belajar nih. That's how you know nanti kalau udah gede ya. Nanti kalau udah sekarang itu. Kan masih sekolah. Sekarang belajar dulu. Ya, oke. Pertanyaan terakhir. Abby dan Zoe, dua anak perempuan kalian. Anakmu perempuan-perempuan. Lo bapak-bapak Sumatera yang galak atau sok galak atau ayah bermain? Kayaknya kalau ditanya dari awal, gua ayah yang galak. Jadi awal Abby itu dia sebenarnya kalau ditanya nyesel apa enggak, gue nyeselnya luar biasa gitu loh. Jadi gue melakukan apa yang gue lakukan sama orang tua gue dulu mungkin ya, bawaan secara nggak sengaja. Karena gue yakinin bahwa dengan teknik itu membuat anak menjadi lebih benar, lebih patuh, lebih disiplin dan lain-lain. Sangat bawaan dari Hong Kong juga mungkin yang sangat disiplin untuk mengatur anaknya. Dan bapak gue juga yang modelnya keras sama anaknya. Keras itu bukan jahat ya, tapi memang keras gitu loh. Nah itu yang kebawa bahkan sampai pandemi mungkin, sebelum pandemi. Lu marahin dia maksudnya? Gue banyak belajar dari Tika untuk tidak melakukan sesuatu yang galak, yang segal, karena itu akan di memori anak. Gue tahu itu semua teori yang ada di luaran itu gue tahu semua, tapi subconsciously selalu gue pasti akan mengeluarkan sisi gue yang itu, selalu. Karena menurut gue itu cukup efektif untuk anak-anak, tapi ternyata mungkin tidak untuk jangka panjang. Karena memang akhirnya setelah dengerin belakangan itu kadang-kadang si Abby curhat sama ibunya,
Ya dia memang ada problem sama gua karena takut papanya tuh galak gitu kan. Oh, menurut Ebi lu galak ya? Galak. Tapi memang akhirnya setelah pandemi itu masa gue yang paling parah 2020 yang gue marahin dia benar-benar marahin kayak marahin mungkin anak laki-laki gitu loh. Karena stres, karena dan lain-lain ya. Ya itu ternyata membekas di dia gitu loh. Dan itu tidak akan gue lakukan lagi, gue bersumpah sampai sekarang gitu. Jadi kalau ditanya sekarang perubahan Baim seperti apa ya mungkin 2020 kemarin sampai sekarang ini gue tidak. Yang mungkin nggak pernah lihat lagi gue nadanya lebih dari 20 desibel gue udah nggak pernah. Kesel aja kesel aja paling kesel ya ntar paling ngobrol sama Tika, gila ya tuh anaknya gini. Itu aja kalau ketemu dia udah nggak lagi gitu loh. Tapi ya gue anggap itu semua memang proses yang sudah dilalui kemarin. Moga-moga dia tidak membekas terlalu lama kalau bapaknya itu galak gitu loh. Kalau si Zoe sempat kena galak papanya, cuman dia lebih easy going orangnya. Nah kalau Abby itu memang lebih sensitif aja gitu. Jadi ketika itu terjadi, gue harus bisa lebih menjaga. Gue orangnya sangat fun, jadi dari kecil dia itu gue menjadi papa yang playful. Itu nggak pernah mereka miss masa-masa itu. Tapi ketika gue marah, gue jadi orang yang galak gitu loh. Dan itu harusnya bisa direm. Dan gue banyak belajar dari Tika untuk mengerem itu gitu. Karena memang akhirnya ketika gue melakukan hal itu, yang ngeremin gue memang Tika. Tapi dia juga ngeremin gue dengan cara yang sangat elegan gitu. Dia tahu nggak bisa ngelawan macan lagi marah kan. Jadi tetap dengan cara yang gitu supaya gue ngerti gitu loh. Lama-lama ya ngerti memang. Kalau udah untuk dan lu minta maaf nggak tapi ke kakak? Ngomong, gue pasti ngomong. Tetap ngomong. Tapi memang itu yang gue lakukan kemarin gitu loh. Jadi berikut ini, tapi tetap ada dealnya juga. Tapi jangan mancing-mancing papa terus juga ya. Tetap ada deal itunya juga supaya menurut gue sih dia tetap bisa tahu. Yang susah itu kan orang tua yang disegani, bukan ditakuti. Nah itu yang harus tapi kan kita hidup dari orang tua yang ditakuti zaman generasi ya itu yang harus dirubah ternyata gitu. Jadi ya ada bagusnya menurut gua orang tua dulu mendisiplinkan anaknya, tapi secara mental mungkin kadang-kadang ada yang terpecah dari situ mungkin ya. Kayak ketika bokap gua dulu megang koran dikeplak anaknya, bukan keplak gebukin, enggak, cuma dikeplaknya tak gitu kan nyebelin sebenarnya. Tapi ya, tapi akhirnya itu ya bikin kita ternyata gua nggak boleh melakukan itu. Di lain pihak itu ya ternyata ngelihat sosok bapak yang keplak itu agak nyebelin gitu loh. Orang ini nyebelin ya gitu. Nah itu yang sebenarnya just because you can, lo melakukan itu kan di situ. Itu yang nggak boleh gue ulang di anak gue gitu aja. Sempet hampir keulang sih sebenarnya. Tapi secara disiplin memang mungkin sukses. Anak akan takut, anak akan tidak melakukan hal yang sama. For how long di depan mata kita ya kan? Cuman habis itu mungkin memendam dan lain-lain kita nggak tahu. Kebetulan anaknya yang sensitif juga masalah nanti kan gitu loh. Kalau anaknya yang easy going doang paling ya setengah-setengah doang kan gitu loh. Kalau lo ada di posisinya papahnya Tika, waktu lo nebeng mobil dia itu bawa manajer lo lagi untuk nemuin anaknya, katakan suatu hari entah temen cowoknya Abby apa Zoe yang katanya mau gini ya, saya ikut ya. Nah itu kira-kira gimana? Gue nggak akan bisa seperti papanya Tika, sabar kayaknya. kayaknya Abby, Zoe ini papa udah ngomong ya, jadi siap-siap. Gue kayaknya nggak akan bisa sesabar itu. Bahkan sebelum dia naik ke mobil pun udah pasti ada huru-hara apa itu. Kayaknya nggak mungkin segampang itu. Karena ya belajar dari pengalaman memang sebetulnya kalau ngomong kayak gitu Mama Tika lebih strength dari gue. Lebih strength. Tapi memang itu yang pelajaran yang harus gue petik memang. Karena anak-anak ini kan kita yang besarkan. Kita yang ngurus dari awal sampai itu. Jadi ketika dia sudah besar pun menurut gue tetap di bawah supervisi gue. Dan gue harus menjaganya sampai titik darah penghabisan. Sampai lo nya comfort bisa berjalan sendiri. Sebelum itu dilakukan ya gue harus jaga dia sampai titik darah penghabisan. Tapi kan kalau galak banget dia takut punya pacar. Papa bebe. Galaknya itu kan sesuai kebutuhan. Lihat anaknya kurang ajar galak. Kalau anaknya baik, jago nyuap gitu kan ya lolos. Tapi kalau yang kurang ajar, yang kayak gimana gitu kan harus dikasih pendidikan tambahan. Yang santun aja lu tetap curiga ya nggak? Apa nih? Mau apa nih? Emang anak gue? Iya. Kan kita pernah jadi anak band ya, Pong ya. Mana dia? Mana si Pongki dong? Oke, kalau gitu Mas Bebe, terima kasih buat waktunya. Thank you banget lu udah mau sharing sama kita di sini dan menunjukkan betapa spirit seorang laki-laki sejati kalau udah tahu apa yang dia mau, kejar aja walaupun itu harus nebeng
calon bapak mertua yang belum tentu jadi juga pada saat itu karena belum tentu lo di approve. Tapi yang penting percaya diri aja. Harus yakin, udah itu aja nggak Harus apa-apa. yakin. Harus yakin ya. Ya, semangat harus ada terus. Betul. Oke, kalau begitu benar kan yang aku selalu bilang, jangan pernah mau menyerah ya. Jadi hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Itu tukang es krim ya? Tukang itu panci. Oh Panci, ya sudah kalau gitu. Oke. You are loved. Aku jadi pengen buka pintu mau lihat tukang pancinya. Makasih Mas Ibrahim Imran. Thank you, bye-bye. Sampai aku. Ada yang manggil.